Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Misono Universe 2015. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Pochi. Pochi sendiri baru saja keluar dari penjara setelah 18 bulan lamanya. Sekeluar dari penjara, dia bertemu temannya yang menjemputnya, tapi dilihat dari percakapan mereka, ternyata Pochi ini berkorban untuk teman-temannya, tapi sedikit pun tidak dihargai. Setelah selesai diturunkan di jalan, ia pun bergegas membeli mainan bekas berupa pistol-pistolan dan sebuah rokok. Sambil merokok dan membuka minuman yang baru saja ia beli, tiba-tiba saja ia diculik oleh sekelompok penculik yang memakai mobil berwarna hitam. Pochi pun babak belur dihajar oleh kawanan tersebut tanpa tahu maksud dari mereka. Ternyata penculik itu mengambil amplop yang ada di sakunya. Karena dihajar oleh kawanan penculik tersebut, ia pun pingsan dan terbangun setelah ada seorang pemulung yang menggeledah celananya. Pochi pun berjalan dengan linglung. Ternyata karena dihajar oleh penculik tadi, ia menjadi hilang ingatan. Keesokan harinya, ia pun terbangun karena seorang anak kecil yang membuang sisa permen kapas yang baru saja ia makan. Di kejauhan ia juga melihat seorang grup band yang sedang menyanyikan satu lagu. Sambil berjalan mencari arah suara itu, Pochi yang saat itu dalam keadaan sempoyongan mengambil mic dan menyanyikan sebuah lagu yang ia tahu. Para penonton terdiam dengan kelakuan Pochi. Terlebih lagi Kasumi yang merupakan seorang soundman nampak terpaku dengan apa yang dilakukan Pochi. Ternyata selain tingkahnya aneh, ternyata suara yang Pochi miliki membuat penonton tertarik. Apalagi ia memiliki suara yang bagus. Anggota band sendiri nampak tidak peduli dengan Pochi yang kehilangan ingatannya. Karena hal itu, Kasumi mau tidak mau harus mengurus Pochi yang saat ini dalam kondisi amnesia. Benar saja, setelah diperiksa, Pochi benar-benar sedang mengalami amnesia. Jadi, semua ingatan sebelum ia dipukuli oleh penculik telah hilang sementara dan akan kembali dalam beberapa minggu pada normalnya. Ia pun sementara harus tinggal dengan Kasumi. Kasumi sendiri agak jengkel dengan Pochi, tapi mau tak mau ia harus merawat Pochi karena saat ini ia tidak mempunyai ingatan di masa lalunya. Kasumi pun memberi Pochi makan, tempat tinggal, hingga pekerjaan di tempat karaoke yang biasa Kasumi jaga. Di kemudian hari, Kasumi juga pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Tapi saat dirinya lapor, tiba-tiba saja Pochi kaget dan pergi dari tempat tersebut karena terjadi keributan di kantor polisi. Melihat Pochi kabur, Kasumi pun kemudian mengejarnya. Dengan muka paniknya, Pochi meremas tangan Kasumi hingga Kasumi pun terlihat bengong. Di scene selanjutnya, Pochi dan Kasumi pun pergi ke tempat pertama kali Pochi sadar. Di sini Pochi menemukan pistol mainan yang sepertinya menjadi petunjuk siapa jati diri Pochi sebenarnya. Di malam hari, genggaman yang dibuat Pochi membuat tangan Kasumi menjadi memar. Ia pun juga berpikir apa maksud perkataan Pochi kepada Kasumi. Di pagi hari, nampak Pochi sedang mempersiapkan makanan dan Kasumi pun kaget akan hal itu. Hari-hari pun berjalan seperti sebelumnya. Tiba-tiba band yang Pochi temui di awal film datang. Tapi saat ini keadaan vokalisnya tidak sedang dalam keadaan yang sehat karena seperti habis kecelakaan.
Kasumi yang melihat keadaan tersebut pun langsung merekomendasikan Pochi untuk bernyanyi. Mereka pun langsung mencoba kemampuan Pochi di tempat karaoke di mana Kasumi bekerja. Awalnya Pochi terlihat kebingungan karena dirinya hanya diam saja. Tapi setelah ada yang membimbingnya dalam menyanyi, ia pun langsung bisa mengikuti lagu tersebut. Bahkan di lagu-lagu berikutnya hingga mereka pun menikmati lagu yang dibawakan oleh Pochi. Pochi pun langsung direkrut untuk dijadikan penyanyi cadangan oleh grup band tersebut. Sementara itu Kasumi pun bertemu dengan Makiko. Dirinya dan Makiko pun menceritakan keadaan Pochi, tapi Makiko tidak mengetahui bahwa Pochi sekarang mempunyai pekerjaan baru. Di tempat latihan, Pochi masih kebingungan dengan lagu yang bakal ia bawakan. Band pun mulai memainkan alat musik masing-masing. Mereka pun tercengang dengan suara yang dibawakan Pochi. Setelah itu Pochi pun berterima kasih kepada Kasumi karena telah dimasukkan ke dalam band. Tapi Kasumi pun juga sebenarnya merekrut Pochi juga dalam keadaan terdesak. Jadi ia tidak masalah memasukkan Pochi ke dalam band. Hari di mana band Pochi pun dimulai. Di sini Pochi menyanyikan lagunya di atas panggung. Pochi tampil dengan kemampuan maksimalnya hingga penonton pun dibuat kagum oleh penampilannya. Di tengah pertunjukan, dia pun mulai sedikit-sedikit mengingat masa lalunya. Pochi pun sempat terdiam sambil melihat ke arah radio dan kemudian kembali ke jalur musik yang baru saja ia nyanyikan. Komiko pun memeriksa dan tidak terjadi apa-apa. Pochi pun mengatakan bahwa dirinya bisa mendengar beberapa pria menyanyi dan oleh sebab itu ia pun berhenti sejenak untuk mendengarkan suara tersebut. Di malam hari, Pochi kembali menyanyikan lagu yang sama yang baru saja ia nyanyikan di atas panggung. Awalnya Kasumi menolak hal tersebut karena itu hanya membuang-buang listrik saja. Tapi karena Pochi mengatakan hal tersebut hanyalah satu-satunya lagu yang ia miliki, Kasumi pun malah mendengarkan Pochi menyanyikan hal tersebut. Kasumi awalnya sudah mempersiapkan jadwal manggung untuk band baru mereka dan mereka pun menerima ajakan Kasumi. Saat Kasumi dan Pochi jalan-jalan menggunakan mobil, tiba-tiba Pochi melihat pemulung yang mengambil bajunya. Pochi pun menyuruh mobil tersebut berhenti dan mengejar pemulung tersebut. Melihat baju tersebut membuat Pochi pun sedikit mengingat masa lalunya dan membuatnya muntah-muntah. Setelah kejadian itu, Pochi pun sedikit murung dan membuat Kasumi harus menghiburnya. Hari-hari pun berlalu. Kasumi pun mulai mencari identitas Pochi dengan menggunakan petunjuk baju yang baru saja ia temukan bersama Pochi. Dengan petunjuk tersebut, ia pun akhirnya sampai bertemu dengan petunjuk baru. Saat perjalanan pulang, ia diberitahu oleh seseorang bahwa sebenarnya Pochi memang bisa bernyanyi. Dan ternyata Pochi berhenti bernyanyi karena orang tuanya meninggal dan dirinya bergabung dengan teman-teman premannya. Dan sebelum dipenjara, ia meninggalkan seorang anak yang saat ini harus dibesarkan oleh orang lain. Sesampainya di rumah, Kasumi pun mencari lagi identitas dari Pochi dan menemukan berita tentangnya. Kemudian ia pun melihat Pochi sedang memainkan harmonika pemberiannya. Pochi dan Kasumi pun lantas memakan semangka bersama. Awalnya Pochi pun berusaha mengingatkan Kasumi untuk menjauhinya karena ia mulai sedikit ingat tentang ingatannya dan dirinya mengaku bahwa kalau dekat dengannya bisa berbahaya. Kasumi pun juga bodoh amat setelah melihat sejarah dari Pochi karena ia masih membutuhkan Pochi untuk pertunjukan band mereka.
Hari pun mulai berlalu. Karena Poci sebentar lagi akan mengadakan pertemuan, ia pun langsung mengiklankan diri mereka dengan memasang poster di beberapa tempat yang ramai, hingga pada akhirnya teman Poci yang menjemput di dalam penjara melihat poster tersebut lalu memfoto poster tersebut. Saat melihat kakek Kasumi mendengarkan radio, Poci pun lantas bertanya kenapa dirinya bisa mempunyai kaset tersebut. Ternyata kaset tersebut adalah milik Poci dan ayahnya dulu yang dibawa oleh Kasumi saat sedang mencari identitas Poci. Poci pun mulai sadar dengan ingatannya dan ia pun langsung bergegas mengambil pistol mainan untuk bertemu dengan anaknya. Anak Poci pun menolak pemberian dari ayahnya karena tidak mengenal Poci. Terjadi perdebatan antara Poci karena anaknya. それでも俺の子や。父離れもせん赤ん坊捨てて刑務所か。まあそれは今幸せや。帰って。 Setelah itu ia pun pulang dan bertemu dengan temannya saat itu. Saat itu teman Poci nampak sedang mengganggu Kasumi dengan memegang tangannya. Melihat hal tersebut, lama-lama Poci pun lantas emosi dan menghajar temannya sendiri hingga babak belur. Sebelum Poci mulai menjadi-jadi, Kasumi pun menyadarkannya dengan menyiram air tepat di wajahnya. Di sini Poci mulai 100% mengingat masa lalunya dan pergi ke markas Poci sebelumnya yang ditugaskan untuk menculik ataupun menganiaya korban yang bernama agen layanan manusia. 拓也さん、なんで俺を襲ったんですか。金欲しい言われるのも嫌やったし、弱み握ったクズは何考えるかわからんし、まあ会社のため。 Setelah kejadian itu dan hari pertunjukan Poci pun tiba, Kasumi pun bergegas mencari Poci yang ternyata saat ini sedang duduk di sebuah bangku taman. Kasumi pun berusaha membujuk Poci tapi nampaknya gagal karena Poci telah sepenuhnya berubah. かずみ。初めて読んだな。 Dengan perasaan sedih, Kasumi pun meninggalkan Poci begitu saja sambil membawakan barang-barang kenangan Poci dan band mereka. Poci pun nampak emosi setelah melihat buku yang dibuat oleh Kasumi. Tapi walaupun begitu, ia masih saja tidak mau melakukan apa yang telah dikatakan oleh Kasumi. Pertunjukan pun tiba. Poci pun mendapatkan pekerjaan pertamanya setelah dipenjara tepat di gedung Misono Universe Hall, di mana tempat ia tadinya akan manggung. Di atap gedung ia pun malah menemukan boneka manekin dan membaca bahwa itu adalah agen layanan manusia yang telah menjebak dirinya. Dari kejauhan nampak seorang wanita yang ternyata itu adalah Kasumi yang memukulnya hingga pingsan. Kasumi pun kembali mengajak Poci untuk kembali bernyanyi. Karena kebingungan antara ia juga merindukan untuk bernyanyi, Poci pun melihat penyanyi band mereka sebelumnya nampak kelelahan karena masih dalam penyembuhan akibat kecelakaan di tempo hari. Tak disangka Poci pun mengiyakan ajakan Kasumi. Ia pun menyanyikan lagu yang selama ini ia bawakan dengan menggunakan baju seadanya. Para penonton pun ikut bernyanyi dengan suara yang Poci bawakan. Di akhir lagu ia pun akhirnya menikmati pertunjukan tersebut dan sepertinya memikirkan untuk menjadi penyanyi saja. Pak Camat bilang tomat dan film pun tamat.